Polemik korupsi Johnny G. Plate bangun tiang BTS mangkrak rugi negara senilai 8 triliun rupiah. Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Johnny G. Plate tersandra akibat jalan politik yang ditempuh partainya, Partai Nasdem. Benarkah demikian? Penetapan Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo tahun 2020 hingga 2022 oleh Kejaksaan Agung Kejagung menuai polemik. Sejumlah pihak mengatakan penetapan Johnny G. Plate sebagai tersangka tak terlepas dari dukungan Partai Nasdem terhadap Anies Baswedan sebagai calon presiden. Partai Nasdem yang merupakan partai koalisi pemerintah tak sejalan dengan istana, di mana Presiden Joko Widodo sebagai kader PDI Perjuangan memilih Ganjar Pranowo sebagai capres pada pemilu 2024. Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai memberikan pernyataan yang akhirnya menuai pro dan kontra terkait penetapan Johnny G. Plate sebagai tersangka. Mari kita bahas mulai dari Kejaksaan Agung. Dugaan kebocoran uang negara dalam korupsi pembangunan Menara Base Transceiver Station BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo tahun 2020 hingga 2022 yang menjerat Johnny G. Plate disebut mencapai 80%. Kejaksaan Agung menyebut kasus korupsi BTS 4G bukan pidana biasa, sebab dari 10 triliun rupiah yang dianggarkan, dugaan kerugian negara mencapai 8 triliun rupiah. Saat ini tim penyidik Kejaksaan Agung telah menelusuri aset-aset yang diduga terkait dengan korupsi pembangunan tower BTS 4G. Dalam perkara ini, Plate dan 5 orang yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka yakni Direktur Utama Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, Account Director of Integrated Account Department PT Huaytech Investment Mukti Ali, Komisaris PT Solites Media Sinergi Irwan Hermawan, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galubang Mena, Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020, Yohan Suryanto. Plate dan kelimanya dijerat dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal itu mengatur mengenai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan penyalahgunaan wewenang. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan sebanyak 985 tower BTS 4G dari ribuan target tiang yang harus berhasil dibangun mangkrak alias tak berfungsi. Keberadaan hampir 1000 tower mangkrak itu diketahui ketika Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan pemeriksaan melalui satelit. Itu kan mau membangun 4.800 tiang. Nah, tiang itu dijejak dengan satelit oleh BPKP. Ditemukan hanya ada 985, itu pun semua yang dijadikan sampel tidak ada, hanya barang-barang mentah mati gitu ya, tidak ada gerakan sinyal yang bisa dioperasikan. Artinya mangkrak? Mangkrak dan belum ada barangnya, yang ada pun mangkrak gitu. Proyek BTS 4G Kominfo harusnya dikerjakan dalam kurun waktu 2020 hingga 2024 dengan jumlah total anggaran mencapai 28 triliun. Pemerintah kemudian menargetkan pembangunan 1.200 tower BTS 4G dalam jangka waktu 2020 hingga 2021 dengan anggaran yang digelontarkan mencapai 10 triliun rupiah. Tapi hingga akhir 2021 apa yang dikerjakan tidak pernah ada.
Lalu, pemerintah memberikan tenggat waktu diperpanjang mulai dari Desember 2021 hingga Maret 2023 dengan target 4.800 tower BTS 4G. Namun, ketika BPKP mengecek keberadaan tower hasil proyek itu, 985 tiang yang ada tak ubahnya seperti tiang mati. Kejaksaan Agung melakukan penghitungan dugaan kerugian negara. Pada awalnya, Kejaksaan Agung hanya menemukan kerugian sekitar 1 triliun rupiah. Tapi, ketika BPKP turun tangan dan memeriksa mulai dari tahap perencanaan, penunjukan konsultan, penunjukan barang, dan lainnya, ditemukan kerugian negara yang lebih besar mencapai 8 triliun rupiah. Kerugian keuangan negara terdiri dari 3 hal, yakni biaya untuk kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Oke, kita masuk ke pembahasan terkait unsur politis di dalam kasus ini. Sesuai pernyataan Mahfud MD, pengusutan dugaan korupsi proyek BTS 4G murni proses hukum dan tidak memuat unsur politis. Mahfud mengaku telah memastikan ke Kejaksaan Agung bahwa perkara rasuah Plate tidak terkait persoalan politik. Adapun Plate diketahui merupakan Sekretaris Jenderal Sekjen Partai Nasdem. Partai yang didirikan Surya Paloh itu disebut sedang berjarak dengan pemerintah karena mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Mahfud MD mengaku jika dirinya bahkan menjadi pihak yang mendorong agar status tersangka Plate ditetapkan jika sudah ditemukan 2 alat bukti yang cukup. Menurut dia, jika syarat penetapan tersangka sudah terpenuhi tetapi status hukum tidak ditingkatkan dengan alasan kondisi politik, hal itu justru salah karena menurutnya hukum tidak tergantung pada kondisivitas politik.